Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan, tutorial, dan medsos. Baik Sobat ya, pada edisi pagi hari ini saya berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dan para netizen. Salam sehat, salam bahagia pada pagi hari. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Sobat, pada kali ini di Agus Channel Pendidikan pada pagi hari ini saya akan mengupas atau memberikan informasi yaitu tentang seputar info GTK, yang mana pada akhir-akhir ini jelang pencairan daripada sertifikasi dan data dari GTK, maka banyak sekali dari teman-teman Bapak Ibu guru yang mengakses dari website info GTK, dan informasinya banyak kesulitan dari info GTK yang mungkin sulit diakses dikarenakan banyaknya teman-teman yang mengakses dari info GTK. Bagaimana penjelasan dari pusat ya terkait dengan info GTK ini? Saya mengadopsi dari beberapa referensi dan media informasi yang saya tangkap dan nanti saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Oke, sebelum saya lanjut, tentunya buat teman-teman yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, untuk mendengarkan dan memberikan penjelasan tentang bagaimana info GTK ini sulit diakses, langsung saja kita masuk ke penjelasan dan slide yang sudah saya siapkan. Oke, kita langsung menuju ke TKP. Let's go! Baik Sobat ya, pada edisi kali ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya kita akan membahas tentang informasi info GTK yang sulit diakses. Namun sebagai pembukaan seperti tadi ya, kita sampaikan dan selamat datang ya saya ucapkan di Agus Channel Pendidikan, di mana channel ini kita memberikan informasi, tutorial, dan informasi seputar dunia pendidikan. Dan jangan lupa ya untuk di subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, kali ini kita akan membahas tentang link info GTK yang mana informasinya sulit diakses. Dan ini dua solusi, simak penjelasan lengkapnya dalam video berikut atau slide berikutnya. Oke, yang pertama di sini adalah masalah akses info GTK. Saat ini banyak guru dan tenaga kependidikan mengalami kesulitan mengakses halaman info GTK, yang mana halaman setnya itu ada di info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, di sini banyak teman-teman ya yang memberikan keluhan bahwasanya pada saat ini akses info GTK ini sulit untuk diakses. Nah, menurut informasi, hingga Jumat pagi pada tanggal 28 Februari 2008, halaman tersebut seringkali menampilkan halaman kosong atau loading yang sangat lambat. Nah, Sobat ya. Jadi informasi dari media yang saya tangkap di sini pada sampai dengan hari Jumat tanggal 28 Februari, itu halaman tersebut masih sangat sulit untuk diakses. Nah, kemudian apa sih sebenarnya fungsi dari info GTK ya? Fungsi dari info GTK diantaranya adalah sangat penting karena memuat data kepegawaian, data tunjangan profesi, dan data kependidikan. Jadi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, jadi info GTK ini memang sangat penting untuk kita ketahui karena data dari kepegawaian kita, baik itu kepegawaian maupun data tunjangan profesi ataupun data pendidikan, itu lengkap berada di info GTK. Karena itu kita sangat penting mengakses dari info GTK. Kemudian yang kedua, info GTK ini juga menjadi alat penting Sobat ya untuk memastikan data yang tercatat di Dapodik yang utamanya itu adalah data pokok pendidikan, yaitu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Nah, ini menjadikan perhatian bagi kita kenapa info GTK ini sangat penting bagi kita. Berikutnya yaitu tentang penyebab sulitnya diakses. Nah, tentunya di sini
Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah penyebab utama itu kemungkinan adalah lonjakan trafik pengguna, terutama saat validasi tunjangan profesi guru. Nah, ini alasan utama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengaksesnya itu terjadi kesulitan akses, karena apa? Pada saat ini bahwa terjadi lonjakan trafik pengguna, karena dari beberapa sekolah, dari operator ini sedang melakukan validasi tentang tunjangan profesi, sehingga server daripada Info GTK itu tidak mampu ya, dan tentunya kalau pengunjungnya itu trafficnya sangat tinggi, sangat mempengaruhi pada saat kita mengakses web tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi secara teknologi ini sangat wajar ya, karena mungkin dari Info GTK ini diakses oleh seluruh masyarakat ya, utamanya para ASN ya, yang berkepentingan dengan Info GTK, dan itu terjadi secara skalanya adalah nasional Bapak Ibu. Tentunya ini penyebab utama yang terjadi kenapa Info GTK sulit kita akses. Kemudian selain itu, pembaruan sistem yang juga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Jadi Info GTK ini dari kementerian tentunya tidak tinggal diam Bapak Ibu. Fitur baru akan selalu ditanamkan ke dalam Info GTK sehingga bisa memperlengkap dan memberikan kesempurnaan pada Info GTK tentunya. Nah, ini dua penyebab ini yang nantinya juga salah satu faktor kenapa Info GTK sulit untuk kita akses Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana solusi kita untuk menangani ketika kita kesulitan dalam mengakses Info GTK tersebut? Nah, solusi yang pertama di sini adalah pastikan koneksi internet Anda stabil dan memiliki kecepatan yang memadai. Nah, ini faktor utama juga Bapak Ibu. Jadi kalau kita koneksinya itu lambat, koneksinya tidak stabil, tentu ini akan mempengaruhi pada akses pada alamat website yang kita tuju. Itu jelas Bapak Ibu. Jadi kita membutuhkan kecepatan internet yang tinggi ataupun minimal stabil Bapak Ibu ya, stabil. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali kenapa kita tidak bisa masuk. Nah, mereka yang memiliki kecepatan internet tinggi dan stabil, mereka lebih memungkinkan untuk bisa masuk dibanding dengan mungkin sinyalnya atau kecepatan internetnya terlalu rendah ya Bapak Ibu. Jadi ini faktor yang pertama solusinya. Jadi pastikan dulu untuk internetnya itu stabil dan memiliki kecepatan yang memadai. Kemudian yang dua, coba gunakan jaringan WiFi atau seluler lain untuk memastikan masalah bukan pada jaringan Anda. Nah, ini juga merupakan faktor Bapak Ibu. Jadi tidak semua jaringan operator itu tentunya kondisinya stabil, karena itu mempengaruhi pada apa? Lokasi Bapak Ibu. Mungkin lokasi Bapak Ibu atau tempat Bapak Ibu berada ini tidak memungkinkan untuk mendapatkan jaringan yang kuat Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika Bapak Ibu mengakses itu pun juga terkendala Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan seperti itu, lebih baik Bapak Ibu memastikan dengan menggunakan WiFi, ya WiFi yang terdekat. Karena dengan WiFi ini biasanya lebih maksimal dan lebih stabil dalam hal koneksi dibanding dengan seluler. Ketika seluler itu lokasinya ini tidak stabil untuk sinyalnya Bapak Ibu. Nah, ini dua faktor ini monggo dipastikan Bapak Ibu ya untuk koneksi internetnya dan WiFi-nya. Kemudian berikut adalah solusi yang kedua Bapak Ibu. Nah, solusi keduanya apa? Nah, solusi yang kedua, jika Info GTK itu bermasalah, Anda bisa menggunakan halaman PTK Dapodik, yaitu dengan mengakses ptk.datadik.kemendikbud.go.id atau pada aplikasi SIM PKB Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebagai opsi yang kedua Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan kendala dalam mengakses Info GTK, maka Bapak Ibu bisa menggunakan opsi yang kedua ini. Kemudian berikutnya halaman PTK Dapodik itu menyediakan informasi serupa dengan Info GTK Bapak Ibu, seperti biodata, tugas, dan riwayat pendidikan. Artinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengakses dari PTK Datadik dan Kemendikbud ya, di sini sama Bapak Ibu. Jadi nanti linknya juga akan masuk pada Info GTK, yang artinya Bapak Ibu akan mendapatkan biodata, kemudian tugas Bapak Ibu, dan bahkan riwayat pendidikan Bapak Ibu juga ada di sana. Nah, ini sebagai solusi yang kedua ataupun alternatif yang kedua Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini cara login PTK Datadik ya Bapak Ibu. Nah,
Di sini saya memberikan bentuk dalam bentuk presentasi Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu praktekkan, silakan Bapak Ibu ikuti petunjuk apa yang saya sampaikan di sini. Seperti biasa, yang pertama pastinya Anda Bapak Ibu mengakses dari halaman websitenya atau linknya. Di sini ada di ptk.data.kemendikbud.go.id. Nah, di sini untuk halaman websitenya. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu login menggunakan akun PTK Bapak Ibu. Nah, ini tentunya sifatnya privasi Bapak Ibu. Silakan masuk di akunnya Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian setelah berhasil login Bapak Ibu, Anda dapat memeriksa berbagai informasi yang tersedia. Jadi otomatis Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah masuk pada halaman tersebut, Bapak Ibu akan diantarkan pada informasi-informasi yang ada di dalam data GTK tersebut Bapak Ibu. Nah, itu cara kita login. Nah, cara yang kedua Bapak Ibu bisa masuk pada cara login SIM PKB. Nah, SIM PKB ini juga bisa Bapak Ibu. Maka nanti langkahnya apa? Cukup Bapak Ibu unduh aplikasi SIM PKB dari Play Store atau App Store. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses menggunakan HP Bapak Ibu, apalagi HP Android-nya Bapak Ibu. Nanti unduh dulu untuk SIM PKB-nya di Play Store biasanya Bapak Ibu ya, seperti biasa. Kemudian setelah Bapak Ibu install dan Bapak Ibu siap untuk menggunakan aplikasi SIM PKB, silakan saja Bapak Ibu masuk pada akun SIM PKB Bapak Ibu. Nah, pada menu info GTK untuk memeriksa data Anda. Nah, di sini Bapak Ibu silakan nanti masuk pada SIM PKB menggunakan akunnya, maka setelah itu Bapak Ibu bisa masuk pada info GTK untuk memeriksa data Anda. Nah, ini opsi yang kedua Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengakses di DataDik tidak bisa, Bapak Ibu juga bisa menggunakan opsi melalui SIM PKB, karena pada intinya nanti juga akan masuk pada info GTK. Nah, sebagai tindakan tambahan Bapak Ibu, jadi misalkan nanti jika muncul pesan sistem dalam perbaikan, maka lakukan pengecekan secara berkala. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau misalkan ada keterangan seperti itu, memang dari servernya itu sedang maintenance Bapak Ibu. Kalau dari servernya itu sedang maintenance atau mungkin sedang upgrade data, maka memang di sini kita tidak bisa mengakses. Kecuali kita nanti mengakses secara berkala. Jadi kita menunggu waktu. Kalau memang pagi tidak bisa, kita coba akses siang. Kalau siang tidak bisa, kita coba akses malam. Dengan catatan bahwa memang dari sistem server ini ada memang dalam perbaikan atau mungkin update data. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita kenali. Kemudian yang kedua, hindari refresh halaman GTK berulang kali. Cukup tunggu beberapa saat. Nah, di sini biasanya kalau kita terjadi error, tidak bisa masuk, kita terbiasa untuk refresh. Nah, di sini tidak perlu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diulang-ulang Bapak Ibu. Mungkin cukup 1-2 kali. Kalau memang tidak bisa, ya cukup ditunggu Bapak Ibu. Karena seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi bahwasanya maka yang terjadi error itu bukan dari koneksi internet Bapak Ibu, tetapi memang dari servernya ya terjadi perbaikan. Nah, ini hal kedua yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, jika data tidak sinkron, hubungi admin Dapodik sekolah Anda. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengakses info GTK, itu adalah kepentingannya tidak lain adalah kita melihat seberapa informasi yang diberikan apakah sudah sesuai dengan informasi yang kita inginkan atau mungkin dengan data diri kita. Kalau terjadi tidak sesuai, maka kita wajib lapor kepada admin Dapodik. Untuk apa? Untuk disesuaikan, untuk disinkron, dan tentunya ini akan berpengaruh pada data kepegawaian Bapak Ibu. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mengakses info GTK. Oke Bapak Ibu, jadi demikian tadi yaitu 2 solusi untuk mengatasi masalah akses ke info GTK. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan. Dan saya ucapkan terima kasih ya telah menonton dari awal sampai dengan selesai. Namun sekali lagi buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.